Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iri salihin amin ila an qala wa iyyaka an tabdula lahum dinaka litanala min dunyahum fala yaf'al dhalika ahadun illa saghura fi a'yunihim thumma hurrima ma indahum wa in aduka fala tuqabilhum bil adawati fa innaka la tutiku sabra ala mukafaatihim fayadhhabu dinuka fi adawatihim wa yatulu ana'uka ma'ahum wa la taskun ilaihim fi hali ikramihim iyyaka wa thanaihim alayka fi wajhika wa idharihimul mawaddata laka fa innaka in talabta haqiqata dhalik lam tajid fil mi'ati wahidan ولا تطمع أن يكون لك في السر والعلن واحدا ولا تتعجب أن سلبوك في غيبتك ولا تغضب عنه فإنك إن أنصفت وجدت من نفسك مثل ذلك حتى في أصدقائك وأقاربك بل في أستاذك ووالديك فإنك تذكرهم في الغيبة بما لا تشافههم به فاقطع طمعك عن مالهم وجاهم ومعونتهم فإن الطامع في الأكثر خائب في المآل وهو ذليل لا محالة في الحال وإذا سألت واحدا حاجة فقضها فاشكر الله تعالى واشكره وإن قصر فلا تعاتبه ولا تشكه فتصير عداوة له وكن كالمؤمن يطلب المعاذير ولا تكن كالمنافق يطلب العيوب وقل لعله قصر لعذر له لم أطلع عليه. Melanjutkan pembahasan di pertemuan kemarin. Pertemuan sebelumnya tadi dijelaskan bahwa ketika kita memiliki orang-orang yang kenal dengan kita dan kita mau nggak mau bergaul dengan mereka, maka jangan sampai kita terlalu banyak berkumpul dengan mereka, terlalu sering berkumpul dengan mereka. Kurangi pertemanan dengan orang-orang seperti itu karena dikhawatirkan kita akan tertimpa kejelekan keburukan dari mereka. Namun dilarang bagi kita untuk meremehkan siapapun dia, karena kita tidak tahu penilaian Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kita yang lebih baik darinya atau mereka yang lebih baik daripada kita. Dan kita diperintahkan untuk husnudzon, lebih mengarah ke dalam kebaikan untuk dia, keburukan untuk kita. Dan jangan sampai kita memandang seseorang dengan pandangan kemuliaan karena melihat sisi duniawinya, hartanya atau jabatannya, maka kita akan hancur karena perbuatan tersebut. Sebab Allah, di sisi Allah dunia adalah hal yang remeh, hal yang hina. Bahkan dalam hadis disebutkan, andai nilainya dunia di sisi Allah sama dengan satu sayapnya nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun seteguk air. Karena orang-orang kafir diberikan kekayaan, keluasan dalam harta dunia, maka
bukti bahwa itu adalah hal yang remeh hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila itu kita lakukan, memandang orang karena duniawinya dengan pandangan ta'zim, maka tanda-tanda munafik berada di dalam hati kita. Karena itu kita mohon kepada Allah agar dijauhkan daripada sifat munafik. Kali ini kita diingatkan, wa iyyaka an tabzula lahum dinaka litanala min dunyahum. Jangan sampai, hati-hati, waspadalah daripada kamu mengganti atau memberikan kepada teman kita agama kita, kita memberikan kepada teman kita agama kita untuk mendapatkan dunia mereka. Bukan berarti kita ngasih sholat dia ngasih uang, enggak. Kita mengorbankan waktu kita untuk ibadah agar mendapatkan dunia mereka. Itu kita diperintahkan untuk waspada. Jangan sampai kita seperti itu. Karena materi kita rela meninggalkan akhirat kita. Jangan sampai. Urusan agama tidak bisa dikorting sama sekali untuk mendapatkan dunia. Karena fala yaf'al dzalika ahadun illa saghura fi a'yunihi tsumma hurrima ma indahum. Kalau ada seseorang yang berbuat demikian, lebih mengutamakan dunia sehingga dia kehilangan harta, kehilangan akhirat. Seperti misal kita di maghrib ini biasa rutinan Jumat, kok diajak teman kita untuk cangkruk nang warung, kok tak bayari, kok tak sangoni, wis dibayari di sangoni. Kita korbankan akhirat untuk hal tersebut, otomatis setelah itu kita tidak punya martabat di hadapan teman kita. Kita tidak akan dihargai oleh teman kita. Saghur indahum. Di pandangan mereka, iki wong apa jare aku, tak kei dhuwit nurut. Padha karo kresek. Kate dikuak nang sampah, kate dikuak nang supermarket, tergantung sing nggawa. Ini orang yang tidak punya pendirian. Lah ketika itu sudah sering terjadi, tsumma hurrima ma indahum. Setelah itu dia enggak akan mendapatkan dari mereka. Yang mau berbuat demikian tidak akan mendapatkan dari mereka apapun ke depannya. Awalnya dikasih, lama-lama ditinggal. Karena apa? Karena dia rela mendapatkan yang remeh, meninggalkan yang istimewa. Sebagaimana orang-orang saat ini mempercayai, mengikuti orang-orang kafir, melupakan Rasulullah. Sehingga nggak bisa mereka dibawa amanat, ulama-ulama usul nggak bisa diambil amanat. Karena apa? Rasulullah aja dikhianati, apalagi kita nantinya. Nggak mungkin kita akan bisa aman daripada khianatnya. Wa in aduka, kalau mereka orang-orang yang kenal kita itu memusuhi, fala tuqabilhum bil adawah. Jangan pernah kita balas dengan permusuhan. Kalau mereka ngejek, jangan kita ejek, biarkan aja. Kalau dia dendam kepada kita, kita los saja. Tenang, rileks, nggak usah terlalu dibawa beban. Nggak usah dibalas, biar. Karena apa? Fa innaka la tutiqu sabra ala mukafatihim. Karena kita nggak akan mungkin kuat untuk terus membalas itu nggak mungkin kuat. Kesel dewi. Kalau dia mencaci kita balas. Kapan mari ini? Terus seperti itu. Coba kita diem, selesai. Dia musuhi kita nggak balas dengan permusuhan, selesai. Tapi kalau kita balas terus, kira-kira misalnya sampai 10 tahun kuat, ngunu-ngunuan terus, kan nggak lucu. Kita kan akhirnya ngerasa kayak anak kecil terusan kalau seperti itu. Kalau orang dewasa dia musuh kita, sudah biar. Paling sedina rondino mari. Sana yang kepikiran, sana yang dendam, kita tenang.
nggak usah bingung balas, adem. Justru dia yang capek dengan sendirinya. Karena itu nggak perlu dibalas ketika ada yang memusuhi kita dari orang-orang yang kenal kepada kita. Fayadhhab dinuka fi adawatihim. Kalau kita balas, waktu kita sebetulnya untuk ibadah sia-sia, hilang karena untuk balas. Nah, coba dibuat zikir, coba dibuat ngaji, kan lebih bernilai hidupnya. Tapi dibuat balas terus. Ka ono marine. Wa yatulu ana'uka ma'ahum. Capek terasa sangat panjang bila kita teruskan perdebatan, permusuhan antara kita dengan mereka. Wala taskun ilaihim. Jangan pernah kita merasa nyaman kepada mereka fi hali ikramihim iyaka, bila mana mereka memuliakan kita. Jadi terkadang ada orang-orang yang memuliakan kita. Kalau ada orang-orang yang memuliakan kita, jangan terlalu kita bawa di hati kita, wah aku dimuliakan oleh kau, biasa aja. Jangan pernah merasa nyaman, merasa enak dengan mereka memuliakan kita. Kadang itu yang baru jadi ustadz misalkan, itu ketika ada yang cium tangannya itu kok enteng ngono. Yo, lek wis enteng ngono iku terlalu nyaman dia. Sebetulnya seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau itu nggak mau ngasih tangannya dicium, nggak mau. Kecuali sama-sama cium tangannya nggak apa-apa. Tapi kalau tangannya beliau saja yang dicium nggak mau. Kenapa? Ngerasa nggak pantas. Mungkin ndak sik tas dadi ustad, tas diceluk ustad, maning tas dadi mudin, wis tangane wenteng terus. Wah, kentengan ya, kayak kapas akhirnya. Nah, nggak seperti itu. Kita nggak diajarkan seperti itu. Benar, memang orang awam itu menghormati ulama, cium tangan mereka para ulama. Tapi ya sing ulama ya sadar. Ya jangan, ya ojo enteng ngono lho, ojo enteng maksudnya. Ya nggak apa-apa, memang pantas ilmu untuk dimuliakan. Tapi ojo enteng-enteng nemen ya rada ono narik-narik titik ngono lho. Tapi ojo digawe-gawe. Ya, nah ono narik titik tapi aja digawe, tarik tapi ngene-ngene waduh ae ya. Kemudian wasanaihim alaik. Jangan juga merasa nyaman dengan pujian mereka kepada kamu fi wasyik, ketika adanya kamu atau saat kamu enggak ada. Wa izharihimul mawaddah lak, atau ketika mereka menampakkan rasa cintanya kepada kita, baik dengan ucapan, perbuatan, sikap atau harta. Jangan terlalu, ya kalau misalkan kita dikasih uang misalkan atau kasih barang misalkan, jangan terlalu seperti dia punya jasa kepada kita, biasa aja. Ya sudah, selesai. Jangan sampai ngerasa kita nyaman dengan karena dikeiku, bahaya ini. Akhirnya dia merasa senangnya bukan karena Allah tapi karena pemberian, enggak ikhlas. Dia senangnya itu enggak ikhlas. Fa innaka in talabta haqiqata dzalik lam tajid fil mi'ati wahidan. Kalau kita mencari benar-benar hakikatnya hal tersebut, pujian, kemuliaan, cinta yang dia ungkapkan, itu insya Allah 101 nggak ada, nggak akan kita temukan orang yang benar-benar memuji secara zahir dan batin. Cinta secara zahir dan batin tidak ada maksud apapun, itu 101 bisa ditemukan. Karena itu wala tatma an yakunu laka fi sirri wal alani wahidan. Jangan pernah berharap mereka itu akan sama di dalam perbuatannya, baik secara rahasia maupun terang-terangan, ketika memuliakan kita, menghormati kita, memuji kita, dan berbuat sesuatu yang menunjukkan rasa cintanya kepada kita. Sehingga wala tata'ajab an salabuka fi ghaibatik.
nggak usah kaget ketika kita nggak ada, mereka itu mencaci kita. Biasa. Manusia itu terkadang koyok-koyok muji terus. Tapi ketika di belakang ngeletei, ngerasani. Lah karena itu ketika kita dipuji seseorang, nggak perlu kita terus muji aku, nggak perlu. Kita belum tahu di belakang kita itu dia ya apa. Kemungkinan besar nggak sama dengan apa yang dilakukan di depan kita. Mungkin tetap muji kita, tapi nggak sama dengan pujiannya saat ada kita. Pas ada kita, wis koyok malaikat wis. Tapi di belakang kita, ya asin memang wonge apik, tapi ya yang ngono iku jenenge menungso ya ono salahe lho. Kan ngono. Kalau di depan, wah niki top memang wis, ahli ibadah, ahli masjid, wis seperti malaikat pujiannya di depannya. Di belakang ya muji, tapi ono nyacat titik-titike. Ya. Enggak murni, enggak sama, enggak bisa sama di depan dan di belakang enggak bisa. Kalau dihitung itu 100 orang dapat satu itu jarang. Ya mungkin kalau 1001 mungkin ada, tapi kalau 100 orang satu ada yang seperti itu jarang. Karena itu nggak perlu kita merasa nyaman kalau kita dipuji mereka. Kenapa? Kita juga nggak usah kaget. Di belakang kita kemungkinan mereka juga menggunjing kita, ngerasani kita atau menjelek-jelekan kita. Wala taghdab minhu. Jangan pernah marah darinya karena dia mengerasani kita, memusuhi kita di belakang kita. Nggak usah marah, biasa aja. Kalau bahasanya anak sekarang woles, ya woles, santai, nggak usah dibuat beban, nggak usah marah. Fa innaka in ansofta, kalau kita itu mau mengembalikan kepada diri kita sendiri, wajata min nafsika mithla dzalik, kita akan mendapati diri kita itu sama sebetulnya sama dia. Terkadang kita juga muji depannya, di belakang kita ngerasani, ibaratnya yo satu sama lah. Kalau sudah satu sama gaya apa ngamuk, kan gitu. Wis biasa aja. Karena apa? Kalau kita perhatikan diri kita mungkin sama dengan dia. Bahkan itu terkadang kita lakukan kepada teman dekat kita, kerabat kita, guru kita, orang tua kita. Kadang wong tuane dirasani, ya. Saudaranya, misanannya ya dirasani. Karena ya seperti itu manusia memang. Jarang bisa ditemukan kalau seneng ya seneng 100% zahir dan batin itu jarang ditemukan. Apalagi hanya sekedar karena itu fa inna katadkurum fil ghaiba bima la tusyafihim. Ketika kita di hadapannya kita berbicara bagus, tapi di belakangnya kita ngerasani nggak sama dengan apa yang kita ucapkan di hadapan mereka kepada guru, teman, orang tua dan selainnya. Waqta tamaka an malihim wa jahim wa ma'unatihim. Putus harapanmu dari harta mereka, kedudukan mereka, bantuan mereka. Jangan pernah mengharapkan harta mereka, jabatan mereka dan pertolongan mereka. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita setiap sholat mengucapkan kok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Gak perlu kita butuh kepada manusia, minta tolong hartanya, minta tolong bantuan tenaganya dan sebagainya. Jangan berharap. Kalau mereka membantu fadhol, terserah mereka. Tapi kalau kita jangan pernah berharap bantuan. Kita punya hajat misalkan, duwe mepet, ya wis lakukan yang secukupnya, yang seadanya. Jangan minta bantuan kepada orang lain, mengharap bantuan orang lain. Karena kalau nggak dikasih, apa yang ada hasilnya? Ngomel mburi. Ya, pasti ngomel Dik. Muri, aku pas butuh nyile gak dikei apa maneh njaluk. Kan gitu akhirnya. Wis gak usah berharap dari manusia ketika kita butuh bantuan.
Fa inna tami'a fil aktsari khaibun fil ma'al. Karena kebanyakan orang yang terlalu berharap itu di akhirnya menyesal, nggak bakal apa yang ia inginkan dapat, nggak mungkin sudah. Kebanyakan sudah. Ibaratnya kalau kita persentase itu 95% harapan kita kepada manusia itu gagal, sia-sia. 90%, 95%. Kemungkinannya hanya 5%. Masa 5% kita kejar? Kita kejar ketika gak dikei, ngamuk-ngamuk. Loh wis diwarai. Prosentasenya itu hanya 5% kesempatan kita dikasih. Kenapa kok tetap mengharap daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan orang yang demikian berharap daripada bantuan, harta, jabatan orang lain, itu mau nggak mau dia akan hina seketika itu langsung hina. Orang minta-minta itu seketika itu langsung hina secara otomatis. Kita nggak bahas orang-orang yang husnudzon, nggak. Ini secara zahir, orang yang meminta-minta otomatis dia akan hina. Karena itu dikatakan dalam sebuah syair, al-abdu hurran gana gane wal hurru abdan gana fagna wala tadma fama syai'un yashinu siwat tama. Budak akan menjadi merdeka kalau dia merasa cukup dengan yang dia miliki. Dan orang yang merdeka menjadi budak bila al abdu hurrun in gani wal hurru abdun in gana. Dan seorang yang merdeka itu adalah hamba bila dia meminta-minta. Budak, orang yang meminta-minta itu walaupun secara zahir dia ini adalah orang yang merdeka, dia adalah budak. Karena itu merasa cukuplah, jangan pernah berharap kepada selain Allah, karena tidak ada yang bisa merusak seseorang kecuali rasa rakus atau sangat berharap kepada yang lain. Wa idza sa'alta wahidan, bila kita memang perlu bantuan kepada orang lain, meminta kepada orang lain hajatan, satu keperluan, faqadhaha, kemudian dituntaskan oleh orang tersebut. Kita butuh bantuan, dibantu. Kita butuh utangan, diutangi. Ketika itu terjadi, atau kita butuh bantuan dana, dikasih. Maka fashkurillah ta'ala. Pertama yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita biasanya lek kei wong mesti lak terima kasih nih nang wonge dhisik. Ya, matur suwun. Kok ndek omah baru alhamdulillah itu rezeki. Sebetulnya harusnya ketika kita dikasih atau kita ketika minta diberi atau kita hutang dihutangi, kita langsung bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku rezeki, Engkau berikan aku bantuan. Setelah itu baru washkurhu, berterima kasihlah kepada Dia, karena tidak sempurna bersyukur kepada Allah kalau kita nggak berterima kasih kepada manusia. Sebab apa? Mereka adalah wasilah, perantara Allah kepada kita. Sampainya itu lewat manusia. Karena itu kita bersyukur dulu kepada Allah, kemudian berterima kasih kepadanya, karena sebab dia menjadi perantara Allah untuk kita. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam taqdiru ala mukafaatihi fad'ulah. Kalau ada seseorang yang memberikan kepada kalian kebaikan, maka balaslah kebaikan tersebut. Orang berbuat baik kepada kita, kita balas. Ojo kaya wong saiki gak ikhlas, ini wis gak ikhlas. Ya. Apa yo gak ngeki asine. Semi ngutangi. Apa iku? Hah? Bowo. Ya. Bowo iku lak
ngutangi ya kasarane. Aluse bowo. Kira-kira lek sampean bowo bendina marang ngono sampean duwe hajat karo sing bowo. Ngomel ta gak? Hah? Sing temen. Percaya belas. Nah, itu semi ngutangi asline, ngutangi dudu bowo asline. Ya, harusnya itu ketika memberikan ikhlas. Lah, ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, memberikan kita kebaikan, maka balas kebaikan itu. Lah, balas itu bukan harus sama. Oh, dek biyen tau ngeki aku 1 juta, tak kei aku harus kei 1 juta, berarti enggak. Balas itu sesuaikan kadar kemampuan kita. Dia mungkin mampu memberikan kita 1 juta. Kalau dilihat dari nilai uangnya, misalkan orangnya itu miliarder, ngei 1 juta, ya selelit, kan gitu. Lah kita 1 juta ndek kesek untung-untungan, kate ngei 1 juta pisan, ya amblas ya. Ya kadar kemampuan. Oh saya mampunya cuma 100.000, ya wes 100.000. Titik lah anakku ben dikei 1 juta ngei 100.000 loh. Jangan dilihat dari nominalnya, lihat kadar yang ditinggal sama yang dibawa itu berapa persen. Yang dikasihkan kepada kita itu dari hartanya berapa persen. Dia ketika ngasih 1 juta dengan kadar hartanya itu berapa persen 1 juta itu. Lah lihat dari situ nilai besar atau kecilnya. Jangan nominal. Oleh abangnya 10 ambil abang siji ku akan abang 10. Bukan itu nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis kan disebutkan ada 1 dirham itu bisa mengalahkan 1000 dirham. Orang sedekah 1 dirham dengan sedekah 1000 dirham. Kalau secara zahir besaran mana? 1000. Tapi kalau dilihat dari keuangan orangnya, yang 1000 dirham punya 100.000 dirham. Yang 1 dirham hanya punya 2 dirham. Besaran mana ternyata? Yang 1 dirham tadi. Kenapa? Separuh hartanya disedekahkan. Dan itu pernah ceritakan terakhir Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Ajmi di Aden. Beliau tinggal di Aden. Ketika ada seorang ulama datang dijamu dengan Abu Bakar Aden ini ketika datang tamu ulama orangnya dijamu dengan dipotongkan 50 kambing. Karena apa? Setiap langkahnya ke tempatnya Abu Bakar Aden itu lotengnya itu 50 anak tangga. Dikasih 50 kambing. Disembelihkan 50 kambing. Katanya ulama, oh ini israf, ini kebanyakan. Katanya Abu Bakar ini enggak ada israf. Ini untuk memuliakan Anda. Kalau selesai Anda makan, banyak murid-muridku yang siap makan mencari berkahnya Anda. Man muridnya akeh. Lek sampean mek dayone siji gak ono murite, mbeleh 50, tapi gak mungkin kan sampean mbeleh 50 gawe wong siji kan. Lah ini dibelehno 50 untuk 1 orang ulama saja. Tapi sisanya diberikan kepada. Kenapa kok Anda ini terlalu memuliakan saya demikian? Saya ini ngasih sedikit Mas Yan. Kalau Anda berkunjung ke rumah saudara saya yang ada di kota Tarim yang bernama Husain, dia akan lebih dermawan daripada saya. Oh penasaran, iki adik, iki dulure mbeleno 50, kira-kira piro dibeleno nih kono. Sampai di sana, dikei apa men? Roti separuh. Pikirannya ulama tadi, jari ini lomanan kini kok separuh roti. Ngomong kepada Al-Habib Husain tadi itu, ulama ini ngomong, katanya saudara Anda di kota Aden, beliau ngomong kalau Anda ini lebih dermawan daripada dia. Saya di sana itu dijamu 50 kambing, Anda kok jamu saya dengan separuh. Dari sisi mana kedermawanannya? Jelas saya lebih dermawan daripada dia. 50 kambing dari dia itu nggak ada nilainya dari hartanya. Kalau kasarannya dia itu punya ribuan kambing, ngeluarkan 50 kambing itu kecil. Saya hari ini hanya punya 1 roti, saya kasihkan separuh, berarti separuh harta saya kasihkan kepada Anda. Nah itu loh. Nilainya bukan karena besar kecil nominalnya, nilainya itu kalau dikruskan dengan diprosentasekan dengan yang dia sisakan untuk dirinya, itu baru dikatakan banyak atau sedikit. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa
bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama manusia. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.